kita datang gini kan kaya toh Pak. Iya. Bapak sehat, saya juga sehat. Alhamdulillah. Iya, iya. Adalah mencari kesugihan. Orang yang pesugihan itu sebenarnya juga banyak mempunyai keilmuan, orang yang jenius. Di momen kali ini, di video kali ini saya berada di Ngawi, Jawa Timur, guys. Dan di sini saya akan menelusuri sebuah tempat bersemayamnya penguasa gaib dan kekuasaan mistis ya. Jadi lokasinya seperti ini teman-teman, dan lokasi ini bernama Umbul Jambe. Dan sekarang saya sudah berada di titik pusat Umbul Jambe, guys. Dan di sini merupakan sebuah sumber mata air yang dipercaya bisa membersihkan energi negatif, teman-teman. Nah, jadi lokasi ini berada di tengah kawasan hutan Alas Ketonggo, guys, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, di mana tempat ini masuk dalam wilayah spiritual Padepokan Srigati ya, dan dikenal sebagai pusat pelaku spiritual, pesugihan, dan tempat berkumpulnya para peziarah dari berbagai penjuru Nusantara. Kalau kaitannya dengan mistis atau mitos dan ya dunia-dunia gaib gitu ya, Umbul Jambe ini dipercaya sebagai pintu masuk ke alam gaib, teman-teman, dan dijaga oleh makhluk halus dan kerap digunakan untuk ritual spiritual tingkat tinggi, termasuk laku tirakat, semedi, bahkan pesugihan, guys. Oke. Jadi beberapa legenda juga menyebutkan bahwa Umbul Jambe digunakan oleh raja-raja zaman dulu atau Jawa kuno, bahkan dikaitkan dengan Prabu Brawijaya yang kelima, yang dulu pernah menjalani ritual tapa brata di sini, guys. Dan air Umbul Jambe di sini dipercaya memiliki kekuatan membersihkan energi negatif dan membuka aura spiritual seseorang, teman-teman. Nah, ini dia ya. Wow, menakjubkan ya, teman-teman. Oke, kita langsung gas. Ini kemana dulu ini? Oke, ini ada jembatan ya. Jembatan seperti jembatan gantung gitu. Dan dijaga oleh dua naga yang bersemayam di kanan kiri ini ya, teman-teman. Gila. Mantap bener, men. Jadi memang Umbul Jambe di sini, guys. Tuh kalian bisa melihat ya.
sumber mata air yang konon katanya itu bisa membersihkan energi-energi negatif, teman-teman. Wow, seperti itu. Keren cuy, kewandang. Oke. Ini jembatannya ini memang goyang-goyang dompet seperti ini, tapi sudah kokoh sih. Cuman sepertinya dibuatnya sudah lama ya teman-teman. Dibuatnya sudah lama. Oke. Bentar. Oke ya, jadi seperti ini. Ini goyang dompet. Ini kalau loncat dari sini tuh sekalian mandi gini ya, cuman sakit semua guys, karena memang nggak dalam kalau di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Goyang dompet. Oke teman-teman, itu sebentar lagi langsung tanya-tanya aja ya. Wow. Ini loh seperti pohon beringin yang tadi dalamnya nih ada apanya gitu ya, cuman mungkin tempat untuk apa ya, bertapa ya mungkin di sini ya teman-teman. Maaf ya, saya kurang paham karena ini kali pertama saya kesini. Dan ini terdapat lukisan tembok yang terdiri dari beberapa orang yang mungkin desa ini yang di situ tuh mungkin ada Pak Bupati ya teman-teman, yang pakai peci itu mungkin sedang membangun tempat ini guys. Kalau digambarkan seperti itu. Ini ada patung singa. Wow, amazing. Amit sewu. Nggih. Ini kula ngonten mboten napa. Nggih. Nggih. Kali tanglet-tanglet. Tipake Dipo Pandoyo kali penjelasane yang Sultan Wirocakra niku Jogja. Nggih. Kene tempat kanggo ritual. Sing bangun iki wong Kediri. Oh, sing bangun wong Kediri. Jenenge Pak Lan ning Pun Sedo. Tahun berapa niku dibangun? Ya 20.000 zaman SBY. Zaman SBY. Ya mumpung-mumpung bangun. Nggih, nggih. Niku ke ritualan Kyai Kediri duwene patung singa, ula. Iki kanggo wis agamane ya Buddha, Katolik, Islam. Nggih. Kabeh rukun. Akulturasi agama nggih. Ya. Nggih. Nah, di sini dulu sebenarnya ini Umbul Jambe niki sumber Sendang Umbul Sendang Jambe. nggih. Sendang, Padusan, Peseraman. Heeh. Nah, ini kenapa kok dibuatkan seperti ini, Pak? Apakah dipercaya oleh masyarakat bisa meyakini bahwa di sini itu bisa membersihkan energi negatif? Iki punden Kyai Kediri wingi kae. Oh. Sing buka Pak Lan Kediri. Oh, Pak Lan Kediri. Itu pun di punden ini. Ya wilayah iki ngetan Setinggil. Oh, nggih. Alor Setinggil. Oh. Nah bundane lagi padusane Umbul Ini Jambe. padusane. Oh. Terus nang kono ana patung-patunge Dewi Sri, Heeh. Dewi Wisnu, Teng niku Garuda, nggih teng griya niku lho. mriki ta. Nggih, Oh, nggih. sampeyan nang mriko mungkin didelok. Ditemukan sendang niki Nggih. tahun berapa? Niki lawas niki sing nemokne niki Mbah Anu. Sing ritual iki pertama Mbah Topo kali Mbah Lurah Babatan, Saiman. Babatan. Nah sing bangun proyek niki Pak Lan Kediri. Pak Lan Kediri. Kan. Ditemukan tahun berapa?
Nemunya tahun jadi larang pangan Ratusan tahun? ngono. Ono nggih. Umur-umuran Mbah Lurah ya sedone antane swidak 70. Swidak Ya 70 80 ya. Tahun ini mbuh rampik ya. Nggih. Lah ini kalau untuk khasiat sumber di sini itu bisa menyembuhkan penyakit apa aja? Ya keyakinane, keyakinan di dhewe ki sing njaluk tombo, iki ngunjuk, ya kuwi iki bakul sembarang. Sakit gitu. Bisa. Ya anu ya, yakin lah ya. Sebelum ini mandi gitu mriki. Sebelum mandi biasanya ada mandi itu sumedi. Ya. Tempat ritualan sumedi sendang umbul. Setinggil. Heeh. Atau niku langsung teng mriki. Siram. Oke. Terus Pak ngapunten teng mriki kan niki kan alas nggih. Nah, alas. Kemistisan tempat ini gimana menurut panjenengan? Tempat ritual ini kan. Perdukunan, sejarah. Cara mbiyen ya cara anu ya para guru-guru. Para empu-empu dukun ya. Oke, teman-teman, itulah tadi sedikit pembahasan wawancara terhadap apa ya orang yang nunggu ya, orang yang tinggal di sini teman-teman. Dan katanya saya disuruh jalan-jalan di sini menikmati pemandangan di area sekitaran Umbul Jambe ini guys. Oke, kita lanjut. Jadi di sini didirikan ya bangunan-bangunan serta ada pemandian ritual khusus di situ. Itu pada tahun zaman SBY, mantan presiden SBY. Tahun berapa ya kira-kira saya lupa. Mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar guys. Dan di sini ada Tugu Persatuan Umat. Oke. Jadi kayak gini ya teman-teman ya. Tugu Persatuan Umat yang menyatukan Nusantara guys. Jadi segala perbedaan, segala perbedaan lah ya, itu menyatu semua di sini teman-teman. Ya termasuk religi ya, akulturasi agama. Jadi menyatu di sini semua. Oke, ini di sini ada tempat apa ini ya, mungkin untuk apa ini guys. Wah, gak paham saya. Oke lah, lanjut ya, daripada nanti salah ngomong. Kita lanjut jalan-jalan ke sini lagi deh. Oke. Kawaran. Oke, itu ada seperti gerbang yang menuju katanya tuh tempat yang paling utama di situ, teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Wow. Ini harus lepas alas kaki ya ketika masuk ke tempat-tempat sakral seperti ini, teman-teman. Mit sewu, nuwun. Oke. Jadi semua dukun, terus penggiat pesugihan dan pelaku ritual untuk mencari ilmu dan segala macam yang berhubungan dengan goib itu pernah di sini semua guys. Jadi memang pusatnya ya. Wah, ini jangan-jangan lebih angker teman-teman daripada Alas Purwo. Menurut kalian gimana? Amit sewu. Tadi saya diizinkan masuk ya untuk mendokumentasikan tempat ini.
Oke, di sini ada bongkahan batu. Ini namanya apa saya belum paham ya. Ada bongkahan batu. Wah, ini jadi wisata mistis teman-teman. Jalan-jalan ke tempat angker, tapi bukan malam hari ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu konten saya ini saya membahas tentang sejarah guys. Sejarah yang itu kebanyakan sejarah kerajaan masa lalu. Dan memang kebanyakan itu berhubungan dengan mistis. Jadi tidak lupa ya, saya dengan leluhur-leluhur kita semua untuk mengenang jasa-jasa para beliau-beliau atau leluhur kita ini. Dan di sini ada tempat apa lagi nih? Gak ada namanya sih. Apa ya? Di situ ada lukisan Dewa Wisnu. Ya, Dewa Wisnu ya. Dan di bawah ini ada patung Garuda. Nah, ini kita masuk ke depannya ya. Ada sebuah gapura yang di dalamnya ini ada sebuah apa itu? Musola ya. Yang sangat ikonik teman-teman. Oke. Ya, ini musola. Wow, keren men. Terus kemana lagi nih? Banyak loh tempat-tempat bertapa di sini ya. Oke, ini ke sebelah kiri sini. Di situ ada bangunan lagi yang entah untuk apa. Wow, keren ya bangunannya ya. Ya kayak di Bali-Bali gitu. Oh iya kayak di Bali guys. Pak. Nggih. Oh ini. Pak. Itu ada tempat mandi di situ ya teman-teman. Apa ya, kayak tempat terpencil gitu mandinya. Pak niki tempat kangge napa niki? Sembahyang agami Buddha. Buddha nggih. Biara. Vihara. Oh ya Allah. Pak kula saking Malang. Helmi nggih. Nggih, Pak, saya bisa wawancara sebentar aja. Iya, bisa. Ya. Bisa dijelaskan Pak, itu bangunan apa yang ada di situ? Pendopo. Pendopo apa? Pendopo Agung Sumberumbul Jambi.
Pendopo Alas Agung Setonggo. Sumber Umbul Jambe. Alas Setonggo. Ah. Lalu ini vihara ya. Biara. Vihara orang Buddha. Iya. Terus yang ini Pak, Ini setinggil. ini setinggil itu apa itu? Setinggil tempat sembahyangan Heeh. Kapitayan Jawa. Oh, Jawa Kapitayan ya. Iya. Oke. Nah, kebanyakan maaf para pelaku ritual di sini Iya. itu kesini pada hari apa aja? Jumat Kliwon sama Selasa Kliwon. Itu pasti banyak yang kesini ya. Iya. Kalau malam satu suro besok ini pasti banyak yang kesini Iya, lagi ya. betul, ya. Terus di sini Pak, konon kan katanya angker ya, Iya. karena memang tepatnya di hutan yang di tengah-tengah Iya. gini. Nah, ini Bapak di sini pernah merasakan energi apa yang ada di sini Pak ketika Bapak bekerja kan di sini kan? Iya. Iya. Gimana Pak? Kalau keangkeran memang karena di sini di hutan ya. Iya di hutan. Banyak ularnya yang berbisa. Oh ya? Seperti itu. Mm-mm. Seperti bandotan macan, seperti bandotan jedor, seperti kobra. Banyak ya. Tapi itu yang dijadikan angker kalau di hutan. Iya. Oh iya. Iya. Iya, jadi memang tapi memang harus diangker-angkerkan, Pak. Bisa diangkerkan, bisa dinetralkan juga. Dinetralkan ini Tinggal tergantung kita niatnya kita. niatnya ya. Iya. Sudah berapa lama jenengan kerja di sini, Pak? Saya 8 tahun. 8 tahun ini. Memang Iya. tidur di sini. Ya, nginap di sini. Ini di sini. Asli mana jenengan? Saya asli orang sini, desa Kuncen, Kecamatan Parong, Kabupaten Ngawi. Kabupaten Ngawi. Iya. Oke, dan ini pertanyaan terakhir, Pak. Iya. Di sini kebanyakan selain ritual untuk kebatinan, Iya. untuk mencari ilmu atau yang lainnya, di sini kan juga ada apa ya namanya ya, ngalap berkah. Iya. Ngalap berkah ini contohnya itu yang menurut dengan tahu ini seperti apa? Ngalap berkah contohnya datang di sini ya nggak seperti nggak seperti membutuhkan hari. Ya, seperti datang misalkan siang makanya membawa kembang sama dupa, itu adalah untuk mengalap berkahnya leluhur yang ada di sini. Oke. Kalau ritualan lain lagi membutuhkan jam. Misalkan jam 12 malam itu harus berapa hari juga harus tirakatan. Oh gitu. Iya. Jadi kalau memang untuk apa tadi ngalap berkah itu jamnya memang harus sore atau sewaktu-waktu. sewaktu-waktu. Ya, iya, seperti religi gitulah. Seperti religi. Iya. Ya, yang mereka dapatkan biasanya apa Pak setelah ngalap berkah di sini Pak? Mengenai kesehatan ya. Jelas karena kesehatan yang utama harus masuk ke Sumber Umbul Jambe, memandikan, membersihkan diri ya. Sehingga itu langsung sowan ke tempat setinggil sini. Oh di sini. Ya. Oh kalau maaf ini kan khususnya kan untuk kejawen. Kalau Iya. bukan kejawen gimana? Bisa. Bisa. Semua bisa. Cuma kalau yang dari ini memang hasilnya kejawen gitu. Diterima semua karena orang Jawa itu adalah lentur ya. Iya, orang Jawa itu legowo apa ya? Legowo, namanya? iya, menerima. Menerima, Iya, ya, benar sekali. Menerima. Jadi memang di sini memang akulturasi dari semua agama. Iya, Ya, gitu ya, betul, oke, iya. oke. Ya. Jadi agama apa aja diterima. Ya, diterima karena orang Jawa itu wadaknya sangat lentur ke Jawa. Jadi setelah mandi terus ke sini. Iya. Habis dari apa namanya nih? Setinggil. Setinggil terus Iya. terus ke mana? Biasanya ini terakhir. Ini terakhir. Terakhir. Kalau misalkan untuk keagamaan kan sudah disiapkan ya. Oh iya. Nah, semua adalah semua ya. Tapi kalau untuk ini kan ini terakhirnya. Ini terakhirnya di sini ya. Manunggalnya semua yang ada di agama apapun ya di setinggil situ. Ya di sini. Oh, gitu. Iya, iya. Tapi jadi nggak membeda-bedakan agama apa, suku apa, ya sama lah manunggal. Intinya kan Iya, di sini, ya. tempatnya. By the way, Pak.
menurut jenengan Iya. ini antara ngalap berkah dan pesugihan itu sama apa enggak? Tak agak sini Pak. Iya iya. Iya iya. Obong nanti. Pesugihan itu sebenarnya Nggih. seperti saya tadi kan hanya berdua sama bapak. Iya. Masnya datang kan sehingga kaya kan, Iya. kaya dengan wawasan, kaya teman, saudara. Itulah yang namanya pesugihan. Itu seperti tinggal mengartikan apa. Apa keilmuan, apa kita untuk mengaktifkan genetik yang ada di diri kita, ya, sehingga semua adalah itu enggak ini ya, enggak serba enggak menakutkan sebenarnya. Kalau kita datang sini kan kaya toh Pak. Iya. Bapak sehat, saya juga sehat. Alhamdulillah. Iya, Ini adalah mencari pesugihan. Oh iya, itu kan dalam arti mungkin dalam arti leluasa. Kalau misalnya kita dalam arti meminta, Iya. gimana? Kita harus mengaktifkan genetik yang ada di diri kita. Apa dulu ada keturunannya? Kalau nggak ada keturunannya, kalau misalkan harta dan benda, ya hanya cukup. Karena pesugihan itu yang tingkatnya berbeda-beda. Yang dikatakan orang itu hanya taunya banyak harta saja ya. Iya kan? Iya. Enggak. Sebenarnya orang yang pesugihan itu sebenarnya banyak mempunyai keilmuan. Orang yang jenius. Iya, itulah sebenarnya ilmunya. Kalau sudah jenius, apapun akan mengabdi, harta pun akan mengabdi. Iya, itulah. Jadi memang itu secara dilihatnya kita dari secara apa? Luas ya, bukan hanya satu titik tentang kaya raya, bukan ya. Iya. Tapi kalau itu kan tetap membarengi ya, karena itu digelarkan. Digelarkan sehingga membarengi dengan tingkatan tadi, karena mempunyai keilmuan tadi. Seperti profesor kan, kalau jelas orangnya berilmu pasti dia kaya. Seperti itulah sebenarnya. Jadi kalau ini di sini ngalap berkah itu berarti kita memohon langsung kepada yang di atas lantaran leluhur selama leluhur di sini dulu kan dari zaman kerajaan ya. Iya, maaf, ini leluhurnya namanya siapa? Brawijaya. Brawijaya berapa? Brawijaya. Ada yang mengatakan kelima, ada yang mengatakan ke-1. Itu versinya berbeda-beda karena di sini sebenarnya napak tilasnya Brawijaya gitu aja ya. Iya. Titiknya. Tapi jelas kalau beliau ini di sini napak tilas. Iya. Itu biasanya kan ada jejak sebelum beliau. Iya kan? Iya. Jejak leluhurnya lagi sebelum beliau. Ya seperti di sini di Setinggil dia memakai kejawen. Karena dia memimpin dari kerajaan itu tadi. Iya. Jadi memang dulu beliau Prabu Brawijaya itu pernah tapa berata di sini. Iya gitu betul ya? begitu. Iya, masuk. Iya, sip. Iya benar Pak. Tapi memang sebelum beliau itu pasti ada lagi Pak, karena beliau kan nampak tilas di sini ya. Iya. Karena memang peninggalan mungkin di sini ada lagi Pak. Ada, Jawa kuno mungkin jelasnya. Ya seperti Purbakala. Purbakala kalau di sini kan terkenalnya ada di Trinil ya, di Ngawi Purbakala. Kalau di sini Purbakala tapak tilas ya. Tapak tilasnya para raja tadi. Gitu. Sebagai bukti yang kuat di sini tapak tilasnya beliau apa? Berupa apa? Tapak tilasnya atau gimana gitu? Seperti Sanggar Pamujan ini. Terus sumbernya Sanggar Pamujan ini berupa batu kan? Jadi ada batu. Kalau batu itu sudah ditutup ya. Sebenarnya itu apa? Dari kegaiban dalam arti nggak bisa dilihatkan oleh kasat mata. Iya. Jadi sebenarnya itu apa? Lubang bukan? Linggayoni. Linggayoni. Iya. Oke. Itu ditutupi dengan gaib karena itu nanti kalau itu banyak istilahnya apa orang jual itulah istilahnya ditutupi dengan ilmu kegaiban. Gitu ya. Asal mulanya ya. Iya. Oke, siap. Terus di sana ya
Iya. Di sini kan memang kalau kita berbicara dengan Umbul Jambe, Iya. Umbul Jambe ini kan sebenarnya kan adalah sumber mata air Iya, iya. yang kerap memang konon katanya itu bisa membersihkan energi negatif. Iya, betul. Betul ya. Nah, iya, ini iya. ritualnya gimana, Pak? Kalau ritualannya ya istilahnya mandi jam 12 malam. Pakai apa? Ya pakai kembang ya. Ya, itu agar istilahnya memandikan sedulur 4 5 panjang. Nomrogop itu sukmo gitu ya. Nah, itu ada niatnya juga. Biasanya orang-orang yang di sini sudah tahu japa mantranya ya, mantranya. Ya pakai Jawa juga ya. Pakai Jawa juga. Ya. Gitu. Terus sehingga karena kena air yang murni tadi, yang suci tadi, sehingga itu adalah genetikku akan bangkit. Lunturnya dari penyakit sehingga membangkitkan genetik yang dulu yang ada di dalam. Jadi mengeluarkan apa itu? Mengeluarkan penyakitnya, kotor-kotoran seperti itu, membangkitkan daya kekuatan yang dari Maha Kuasa. Oke, jadi kembali suci. Iya, kembali gitu ya. kemurnian, Kemurnian, suci ya, bersih lah ya. Sehingga terus ngadep ke sini. Ke sini langsung. Permohonan. Apa namanya nih Pak tadi? Sanggar Pamujan Setinggil. Setinggil, Oke, jadi seperti itu ya urutannya ya. Oke, siap. Oke, jadi terima kasih banyak Pak atas informasinya. Saya terima kasih banyak sekali. Saya juga terima kasih. Namanya siapa Pak tadi Pak? Pak Rudianto. Pak Rudianto. Saya Helmi dari Malang. Terima kasih kedatangannya ya. Malang Mudi, Karangkates. Pakai saji. Walah. Nggih, ini kan. Ubek-ubek ngene mereka. Waduh, diubek-ubek. Ada situs terbaru, Pak, Karangkates. Apa, Pak? Batu Lapak. Banyak sih di sana itu. Arah ke Wulingi juga ada. Banyak, Pak. Jadi ya situs-situs gitu, penemuan-penemuan baru memang. Di daerah mana Karangkatesnya itu? Proliman. Sebelum Proliman. Sebelum Proliman gitu. Jenengan ini anggota kayak tim Purbakala gitu bukan? Katanya diublo-ublo terus nyari itu. Bukan, kok tahu? bukan anggota. Gimana? Itu penggemar. Oh, penggemar. Iya. Siap, mantap. Saya pernah di Baitur Rohmah Malang. Oh. Adanya Hati Malang, Batu ya, pernah ya. Wes. Udah berapa lama di sini, sampai? Aku baru 1 hari. Baru. Oh, enggak. 10 tahun balik. Cuma kalau daerahmu kenal semua lah, banyak yang kenal. Banyak ya. Lo di sini sampai berapa tahun udah? Kok Di berapa sini? tahun? Iya. Belum ada 1 minggu. Oh, Besok aku harus kembali ke Karangkates Malang ngurus ya perponding. nggak kesini lagi. Ya belum tahu. Loh. Lah terus di sini sampean ngapain? Ramai juga ya. Iya. Luar biasa ya. Tahu tuh paling enggak. Hah? Tuh ya. Baru. Monggo. Oke guys, jadi segitu dulu video dari saya kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dan petualangan terbaru dari HMS Adventure. Oke, saya Alwi pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Melayu. Peace.